pembelajaran matematika tentang sistem koordinat kartesius. Nah, di sini kita akan mempelajari banyak hal tentang sistem koordinat kartesius itu sendiri. Nah, tujuan pembelajaran diharapkan kalian mampu menjelaskan unsur pembentuk sistem koordinat kartesius, menjelaskan kedudukan suatu titik dan bangun datar, dan melukiskan dalam koordinat kartesius. Memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0 ataupun titik-titik tertentu A, B. Lalu membuat sketsa grafik fungsi aljabar berbasis koordinat. Nah, di sini akan ada banyak istilah seperti absis, derajat, kartesius, kuadran, ordinat, sejajar, sudut, tegak lurus, titik acuan, dan titik asal. Untuk yang pertama, silakan perhatikan denah. Di situ ada banyak fasilitas umum, ya, seperti gor, rumah sakit, bank, tempat ibadah, dan pusat perbelanjaan, serta tempat-tempat lain. Nah, tidak lupa juga di situ ada yang namanya penunjuk arah mata angin. Ini sangat penting. Jika nanti kalian ditanya di manakah letak atau posisi Bank BCA, di manakah letak posisi Giant Hypermall, di manakah letak posisi Rumah Sakit Ibu Anak Hermina, jadi kalian bisa menunjukkan dengan cara atau bagaimana kalian membaca denah, yaitu dengan melihat titik acuan dan arah mata angin. Apa itu titik acuan? Gambaran mudahnya adalah titik di mana kalian berangkat ke suatu tempat, itulah titik acuan. Nah, dalam menggambar peta dan menentukan titik suatu lokasi, kita bisa menggunakan yang namanya koordinat. Ya, koordinat merupakan pasangan bilangan yang berada di sumbu X dan sumbu Y, sehingga membentuk koordinat X, Y. X sebagai absis dan Y sebagai ordinat. Titik yang berada di tengah itu merupakan titik pusat atau titik pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y, yaitu di 0,0 atau titik pusat. Aturan yang pertama, pembacaan koordinat selalu dibaca mulai dari absis terlebih dahulu, sumbu X-nya terlebih dahulu, dan baru kita baca yang ordinat, sumbu Y. Sifat dari koordinat kartesius sama seperti garis bilangan. Untuk sumbu X, makin ke kanan nilainya makin positif atau makin besar. Maka nilainya akan semakin negatif untuk arah yang sebaliknya, berarti ke kiri. Sementara untuk sumbu Y, makin ke atas nilainya makin besar, makin positif. Dan makin ke bawah tentu makin kecil atau makin negatif. Untuk pembuatan koordinat kartesius, terutama sumbu yang dibuat, itu penulisan angka harus memiliki jarak yang sama. Jangan sampai 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 itu rentangnya berbeda. Nanti akan menyulitkan kita di materi berikutnya. Contoh, bisa kita lihat di buku kalian atau mungkin sudah kalian download filenya. Di situ ada titik 2,3, ada titik min 3,1, ada titik min 1,5, min 2,5. Bisa kalian perhatikan di sana, di mana letak-letak titik koordinat tersebut. Nah, pada bidang koordinat kartesius itu terbagi menjadi 4 bagian. Kita menyebutnya sebagai kuadran, mulai dari kuadran 1 sampai kuadran keempat. Kuadran 1 berada di sebelah kanan atas, bagian sebelah kanan atas. Lalu bagian kuadran kedua hingga keempat itu arahnya berlawanan dengan arah jarum jam berputar. Jadi kuadran kedua itu di sebelah kiri, lalu kuadran ketiga itu di bawahnya kuadran 2, baru yang terakhir di kuadran keempat. Nah, untuk lebih mudahnya,
Di kuadran 1 itu X dan Y-nya selalu bertanda positif. Karena ke kanan dan ke atas. Kuadran kedua negatif positif. X-nya negatif, Y-nya positif. Karena ke kiri dan ke atas. Kuadran ketiga keduanya negatif. Ke kiri dan ke bawah. Sementara kuadran keempat positif negatif. X-nya positif ke kanan. Y-nya ke bawah yang artinya negatif. Sehingga min 5,1 misalkan. Itu artinya 5 satuan ke kiri, 1 satuan ke atas. Tidak boleh kita menuliskan sebagai min 5 satuan ke kiri, tidak ada. 5 satuan ke kiri itu sudah menunjukkan kalau itu nilainya min 5. Jadi X-nya negatif, Y-nya positif, berada di kuadran ke-2. 4,8, 4 ke kanan, 4 satuan ke kanan, 8 satuan ke bawah. X-nya positif, Y-nya negatif, berarti berada di kuadran ke-4. Nah, perhatikan denah yang ada pada gambar. Di situ ada banyak titik-titik koordinat dan nama-nama tempat meliputi hutan, tenda 1, 2, 3, pos 2, pos 1, pemakaman, kolam, perumahan, pasar, dan lain sebagainya. Nah, apa yang bisa kita lihat di situ? Bagaimana kedudukan tanah lapang terhadap pos utama? Bagaimana kedudukan tanah lapang terhadap pos 1? Bagaimana kedudukan tanah lapang terhadap pemakaman? Dan bagaimana kedudukan tanah lapang terhadap pasar? Di sini kita melihat tujuannya sama, yaitu tanah lapang. Karena kalimatnya bagaimana kedudukan tanah lapang terhadap pos utama, berarti kita berangkat dari pos utama terlebih dahulu menuju ke tanah lapang. Hati-hati dalam membaca soal, maksud dan tujuan soalnya apa. Sehingga bagaimana kedudukan tanah lapang terhadap pos utama? Pos utama berada di titik 0,0. Kita akan menuju ke tanah lapang. Berarti kita harus bergerak kemana? Aturannya bergerak ke sumbu X dulu baru ke sumbu Y. Atau kiri kanan dulu baru atas ke bawah. Sehingga kita bergerak 4 satuan ke kiri dari titik 0,0 menuju ke 3 satuan ke atas. 4 satuan ke kiri, min 1, min 2, min 3, min 4, lalu ke 1, 2, 3. Sehingga mengakibatkan kita menemukan titik koordinat untuk tanah lapang dengan titik acuan pos utama yaitu min 4,3. Sekali lagi, titik acuan pos utama. Maka koordinatnya menjadi min 4,3. Lain halnya kalau kita berangkat dari pos 1. Kita ibaratkan pos 1 itu titiknya 0,0. Maka kita harus bergerak kemana? Bergerak 6 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Ke kiri artinya negatif, berarti min 6. Ke bawah juga artinya negatif, berarti min 2. Maka koordinat tanah lapang berubah menjadi min 6, min 2 karena titik acuannya berubah. Nah, kita ubah lagi, titik acuannya sekarang berada di pemakaman. Dari pemakaman kita anggap itu titik 0,0, kita berangkat dari situ. Bagaimana kita menuju ke tanah lapang? Oh, ternyata kita harus 1 satuan ke kanan, lalu ke 5 satuan ke atas. Sehingga koordinat tanah lapang berubah lagi berdasarkan titik acuan yaitu pemakaman, yaitu 1,5. Lalu bagaimana kedudukan tanah lapang terhadap pasar? Jelas pasti akan berubah. Di mana kita harus berjalan 8 satuan ke kiri. Lalu kita nggak bisa naik, nggak bisa turun karena sudah sampai ke tempatnya. Ya sudah berarti 0. Berarti X-nya min 8 karena 8 satuan ke kiri dan Y-nya 0. Berarti koordinat tanah lapang menjadi min 8,0. Ingat bahwasanya jika titik acuan berubah,
Jika titik acuan berubah, maka koordinat tempat yang dituju pasti juga akan berubah. Sekian materi hari ini, semoga bisa dipelajari dengan baik. Jika ada yang ingin bertanya, boleh melalui WhatsApp atau lewat forum Google Classroom. Terima kasih.